Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Serambi Buya kedatangan seorang tamu istimewa datang dari Jakarta. Beliau adalah Direktur Program di Ma'arif Institute. Kang Sofwan, selamat datang. Selamat datang, Ya, Kang terima Erik. kasih ya sudah berkunjung ke Serambi Buya yang luar biasa ya. Kita mencintai tempat ini Terima kasih kembali. sebagaimana kita mencintai Buya Syafi'i. Iya, Mas Erik. Senang Oke. bisa berkunjung ke Iya, Serambi Buya ini. Kang Sofwan, Hmm. saya ingin mendengarkan cerita hidup Kang Sofwan ini. Dimulai dari mungkin masa kanak-kanak secara singkat diceritakan dari Gresik saya dengar ya. Saya dari Gresik. Iya, yang kemudian bisa sampai ke Jakarta, ke Bogor, dan melanglang buana nampaknya ini. Dan hari ini ke Jogja. Silakan Kang Sofwan. Iya, baik. Terima kasih, Mas Erik. Saya lahir di tanah Jawa bagian timur ya, di Gresik begitu. Ya, masa kanak-kanak ya seperti pada umumnya lah ya. Saya ya bermain dengan teman-teman. Ya, tentu budaya di Gresik kan berbeda dengan budaya di tanah Minang atau di daerah-daerah yang lain begitu. Saya mulai sekolah di TK gitu, dulu sudah ada TK di era sekarang itu. Anak-anak kan mesti TK dulu sebelum ke SD. Nah, kalau dulu di zaman saya itu jarang sekali orang sekolah TK. Nah, saya ini sekolah TK. Berarti termasuk yang masa kecil bahagia. Iya, begitu ya. Habis itu ke Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah itu sekolah sore. Kalau SD itu sekolah dasar dia pagi. Jadi pagi jam 7 sampai jam 11 itu di SD, nanti jam 1 sampai jam setengah 5 itu Madrasah Ibtidaiyah. Oh, seperti full dia jadi. Nah, iya, betul. Nah, kalau sekarang kan jarang seperti itu ya kan. Habis itu saya masuk di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Mas Kumambang, ada di Gresik juga begitu. Dan masuk di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang gitu ya. Tapi saya sempat mengenyam pendidikan selama beberapa bulan ya. Saya dulu masuk LIPIA. Masuk LIPIA yang lembaga pendidikan Saudi Arabia itu. Dulu masih di Salemba, sekarang ini rupanya sudah pindah ke Warung Buncit begitu. Oke, luar biasa. S1, S2 di UMM Malang. Oh, luar biasa. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Ma'arif Institute? Apa mungkin karena Buya Syafi'i atau bagaimana? Ya, saya dulu setelah lulus pasca di UMM, saya sempat menjadi tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Malang, tapi sebagai dosen tidak tetap ya. Dosen LB istilahnya. Luar biasa. Dosen luar biasa. Saya mengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan begitu. Ya, dulu mungkin beda dengan sekarang. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ada kelas mubtadiin, kelas mutakotimin, kelas mutawasitin, begitulah ya. Buku yang digunakan ya buku-buku yang ditulis oleh misalnya Prof. Yunahar Ilyas itu, gitu ya. Nah, habis itu kemudian saya diajak oleh Kang Yoto. Kang Yoto itu juga salah satu pendiri Ma'arif Institute. Kang Yoto yang dulu Bupati Bojonegoro. Ya, 2 periode kan? Ya, 2 periode. Saya ditelepon sama beliau, Sofwan, Anda mengajar saja di Universitas Muhammadiyah Gresik begitu. Nah, sejak 2003 saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Gresik begitu, sebagai dosen tetap lah ya. Saya mengenal Buya Syafi'i Ma'arif ya di tahun 2005. Pada saat itu kan ada muktamar di Malang. Kami melakukan riset bersama Kang Yoto ini mengenai pola dinamika ranting di sejumlah kabupaten di Gresik, di Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Dan pada saat itu kan yang memberikan kata pengantar adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi menerbitkan 2 buku, Mas Erik. 1 buku hasil tesis saya, pendidikan berparadigma profetik, meretas dikotomi pendidikan Islam begitu antara yang tradisional dengan yang modern. Nah, itu juga dikasih pengantar oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Tahun 2005 itulah pertama kalinya kami bisa bertatap muka dengan Buya Syafi'i di
kamar yang disediakan oleh panitia muktamar pada saat itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Buku itu rupanya saya lihat ada juga beberapa buku saya yang ada di serambi Buya ini. Luar biasa. Itu bukti Buya selalu mengingatkan. Selalu, iya betul, dan kami relatif sering kontak-kontakan dengan Buya karena di buku saya Jalan Ketiga Pemikiran Islam yang dikasih pengantar Prof. Amin Abdullah itu ada endorsement yang saya minta secara khusus dari Buya Syafi'i. Nah, bagaimana saya bisa terdampar di Jakarta? Itu tentu banyak orang yang sudah tahu ya. Persoalan yang saya hadapi pada saat itu adalah mungkin beda pemikiran, beda pemahaman. Karena di tahun 2005 itu tahun yang ramai sekali kalau kita melihat diskursus keilmuan pada saat itu, di mana MUI di tahun itu mengharamkan LPS itu, liberalisme, pluralisme, dan sekularisme itu. Dan saya menulis satu artikel di Jawa Pos dan di Surya pada saat itu, Islam, Natal, dan pluralisme agama. Begitu. Saya bilang di tulisan saya itu, aneh kalau di era hari ini masih banyak orang-orang Islam, umat Islam yang mengharamkan umat Islam menyatakan perayaan atau mengucapkan selamat kepada non-Muslim, baik itu Kristen maupun Hindu Buddha. Dan saya pikir ini hal yang biasa saja. Buya Syafi'i Ma'arif juga mengatakan itu, melakukan itu, sering mengucapkan selamat kepada orang-orang Kristiani. Dan elit-elit Muhammadiyah juga melakukan itu. Dan saya hanya mendasarkan pada acuan normatif, acuan teologis surat Maryam ayat 33 itu. Di situ disebutkan bahwa Tuhan itu menyatakan ucapan selamat pada 3 momen. Momen kelahiran, momen kematian, dan momen ketika Nabi Isa itu dibangkitkan kembali. Begitulah kira-kira. Nah, itu kan wacana tentang pluralisme, wacana tentang multikulturalisme. Kan? Jadi saya bilang apa? MUI itu sebagai satu lembaga agama yang, mohon maaf ini perlu saya katakan, tidak punya landasan epistemologi yang kuat, sehingga ini mengacaukan diskursus wacana tentang liberalisme, pluralisme, dan sekularisme pada saat itu. Padahal Buya Syafi'i ini salah satu tokoh Muhammadiyah yang konsisten menyuarakan mengenai keragaman, pluralisme, multikulturalisme. Nah, dari persoalan inilah akhirnya kemudian menjadi salah satu alasan saya untuk hijrah ke Jakarta. Oh, itu 2005 ya? 2005 itu diskursus seperti ini rame. 2006 saya menulis. Akhir 2006 rame ya soal-soal seperti itu. 2007 saya sudah pindah ke Jakarta. Begitu. Berarti di Jakarta itu sudah terhitung 15 tahun. 15 tahun saya di Jakarta ini. Oke, luar biasa. Tapi saya lihat Kang Sofwan ini tetap konsisten menyuarakan multikulturalisme itu ya. Termasuk diantaranya melalui program selaku direktur program di Ma'arif Institute. Betul. Oke. Saya jadi penasaran pandangan Kang Sofwan tentang multikulturalisme itu, Kang. Apalagi dikaitkan dengan legacy Buya Syafi'i Ma'arif yang pada Mei ini Buya adalah bulan Buya. Di situ Buya lahir pun juga di situ bulan itu Buya wafat. Coba bagaimana pandangan Kang Sofwan? Ya, saya kemarin ini ya, saya diundang oleh kawan baik saya Mas Mukawim. Beliau ini juga dosen di UIN di Jogja begitu ya. Dia punya satu lembaga namanya Rumah Kearifan. Jadi saya diminta bicara tentang bagaimana kita mengarifi di era multikulturalisme. Begitulah. Saya selalu bilang Mas Erik, pluralisme itu adalah paham tentang perbedaan. Multikulturalisme itu adalah paham tentang perbedaan. Tapi ada yang membedakan antara pluralisme dengan multikulturalisme itu. Sama-sama keduanya sebagai isme itu adalah paham perbedaan, tetapi objek toleransinya yang berbeda.
Kalau pluralisme itu objek toleransinya itu adalah kita bertoleransi kepada hal-hal yang abstrak. Yang abstrak itu misalnya ideologi, nilai-nilai, keyakinan, begitu. Tetapi kalau multikulturalisme itu kita menghargai perbedaan pada hal-hal yang bersifat konkret, etnis, suku, budaya, bahasa, begitu. Jadi pluralisme itu adalah memberikan penghargaan kepada agama-agama yang berbeda. Namanya saja plural. Plural itu kan berbeda. Lawannya singular, begitu. Bagaimana pluralisme itu bisa dipahami sebagai satu paham yang melihat agama itu sama, begitu. Mungkin agama-agama itu, agama-agama dalam pengertian organized religion ya, atau 6 agama yang diakui oleh pemerintah itu misalnya, dari sisi keyakinan, teologis, syariat mungkin berbeda-beda. Tetapi dari sisi ajaran nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, ketemulah kita di situ. Ada ya. benang merah. Ada benang merahnya. Oke, begitu. berarti secara lembaga itu tidak mungkin sama. Iya. Memang masing-masing berbeda, tapi ada nilai yang ketemu benang merahnya. Nah, sama-sama menghargai perbedaan, sama-sama menjunjung nilai harkat kemanusiaan, saling menolong. Jadi ada nilai-nilai universal. Ada nilai-nilai universal. Oke, nampaknya memang ada pandangan yang miss di sini, ada keterputusan. Ya, iya, ada betul. keterputusan. Betul. Dan gini, Erik, saya boleh tambahkan ya. Buya Syafi'i itu dia meyakini bahwa Al-Quran itu membawa misi kemanusiaan universal. Ketika bicara mengenai pluralisme, multikulturalisme, beliau selalu mengutip surat Al-Hujurat 13 atau Al-Maidah ayat 48. Saya melihat surat Al-Maidah 48 ini sebagai ayat yang menegaskan tentang pluralisme itu. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajah. Jadi Tuhan itu membuat syariat dan metode jalan ya, yang berbeda-beda kepada umat yang berbeda. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Jadi kalau Tuhan menghendaki maka ia bisa saja menjadikan umat yang satu. Walakil liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak menguji dengan pemberiannya yang berbeda-beda itu. Implikasinya apa? Satu, fastabiqul khairat. Ini yang menjadi jargon Muhammadiyah. Berlomba-lombalah kepada kebaikan. Tapi ayat itu ditutup dengan sangat baik ya. Ilallahi marji'ukum jami'ah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kepada Tuhan mulah kalian kembali, dan jika ada perselisihan paham di antara kalian, kembalikanlah perselisihan itu kepada Tuhanmu. Jadi kita nggak bisa menghakimi keyakinan orang, biarpun keyakinan itu aneh di mata kita. Buya Syafi'i selalu bilang, saya memang tidak setuju dengan aliran-aliran tertentu, tetapi ketidaksetujuan saya tidak boleh saya pakai sebagai alasan untuk membenci mereka, apalagi untuk menyingkirkan mereka. Itu Buya Syafi'i. Wih, luar biasa sekali. Jadi merinding saya dengarnya. Oke, Kang Sofwan, memang paham keagamaan Buya Syafi'i ini sangat universal, dan itu sebagai buah dari pemahaman Buya terhadap ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaan saya ya Kang Sofwan, bagaimana membumikan nilai itu? Misal kita berbicara barangkali sampai melangit ya tentang multikulturalisme, tentang pluralisme, tapi bagaimana implementasi dalam hal konkret, misalkan dalam lingkungan kita yang kecil, keluarga, mungkin dengan tetangga, atau mungkin dengan lingkungan kerja dan sebagainya. Iya, baik Pak. Ini pertanyaan yang menurut saya perlu kita untuk mengetahui itu bagaimana cara mengimplementasikan ya. Saya selalu bilang begini, diskursus tentang pluralisme, multikulturalisme itu selama ini itu hanya diwacanakan. Ada banyak sekali kontestasi gagasan. Salah satunya itu begitu. Tapi ini tidak boleh berhenti di ruang-ruang kelas, di kamar-kamar diskusi. Ya. Banyak sekali para akademisi, para pakar tentang pluralisme, multikulturalisme itu berhenti di ruang-ruang diskusi, di forum-forum diskusi. Mereka hanya bicara retorika, tetapi mereka miskin sekali
mengetahui hal-hal yang bersifat empirik, begitulah kira-kira. Menurut saya, satu-satunya cara untuk mengimplementasikan ini adalah dimulai dari gerakan gerakan pemberdayaan, gerakan pelatihan ke grassroots, wilayah grassroots. Karena di wilayah grassroots inilah rentan potensi untuk pecah, potensi untuk konflik itu begitu sangat tinggi sekali. Jangankan yang menyangkut masalah soal-soal aliran Ahmadiyah Syiah, antara Muhammadiyah NU di wilayah grassroots saja rentan terhadap potensi konflik ini, begitu. Apalagi menyangkut masalah etnis, perbedaan budaya, bahasa, kultur, dan lain-lain itu. Karena itu, intelektual kita, para akademisi kita ini harusnya mengikuti Buya Syafi'i. Buya Syafi'i itu seorang intelektual organik. Kalau saya meminjam bahasa Anthony Giddens itu. Dia tahu persis persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Buya selalu memberikan pembelaan kepada masyarakat. Melihat ketimpangan sosial, ekonomi, ketidakadilan di masyarakat grassroots, Buya selalu menyuarakan itu. Intelektual kita itu jangan hanya bermain aman di kamar-kamar, di ruang-ruang kelas, kemudian sibuk mengurusi kepangkatan, jurnal dan lain sebagainya itu. Intelektual tradisional seperti itu lebih banyak sekali jumlahnya daripada intelektual organik. Nah, harusnya gerakan seperti ini tidak cukup dilakukan oleh institusi pendidikan seperti kampus misalnya, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain, tapi juga oleh pemerintah. Regulasinya dibuat dengan baik, civil society, lembaga kultural seperti Serambi Buya, Ma'arif Institute, dan lembaga-lembaga yang lain harus punya peran yang banyak. Melalui apa, Mas? Pelatihan. Ma'arif Institute dalam waktu dekat akan membuat satu pelatihan namanya LAV, Living Our Values Every Day. Siapa yang kita sasar? Guru-guru agama di sejumlah daerah. Malang, di Lamongan, di Bekasi, di Bogor, dan Bandung. Daerah-daerah yang saya sebut tadi itu, kalau kita lihat agama dalam angka, itu intoleransi itu meningkat tajam. Di Bandung, di Lamongan, di Bogor, begitu. Nah, yang kita sasar itu adalah guru-guru agama, lintas agama, bukan hanya agama Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Kita melakukan pendekatan, bukan hanya menyasar ruang-ruang kognitif itu, tapi juga afektifnya disentuh, psikomotoriknya disentuh. Oke. Nah, begitulah. Kang Sofwan, saya tertarik tadi ketika mendengarkan ada gejala intoleransi yang meningkat. Mungkin kita juga pernah membaca itu sebagai buah dari hasil penelitian juga, khususnya dalam lingkup pelajar. Bagaimana Kang Sofwan memandang ini? Kenapa meningkat begitu loh dengan Indonesia yang kita tahu pengalaman multikulturalismenya sangat panjang sekali, mestinya kita dibuat dewasa dengan itu. Tapi nampaknya ada gejala peningkatan intoleran. Bagaimana, Kang? Oke. Jadi saya tadi bicara tentang beberapa daerah Banyak sekali lembaga-lembaga riset yang melaporkan hasil penelitiannya. Setara Institut, Invit, BPIM, begitu ya. Di Bandung, Mas Erik, itu ada salah satu siswa yang mengirimkan undangan begitu kepada salah satu institusi pendidikan. Kebetulan dia dari aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Begitu dikasih kepada instansi yang dituju tadi, kebetulan yang menerima itu adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini mengatakan kepada anak ini aliran apa? Aliran kepercayaan ini bukan agama, ini adalah ateis. Juga yang terjadi di Turen, di Malang. Ada tradisi sholat duha, tapi ketika mendapati anak-anak perempuan yang tidak sholat dengan alasan haid, mereka diperiksa haid apa tidak, begitu. Nah, ini kan masuk dalam kategori pelanggaran kebebasan beragama. Kenapa intoleransi begitu meningkat? Menurut saya, ada yang salah dalam pendidikan kita, utamanya pendidikan tentang agama, begitu ya. Dan juga mungkin pengaruh dari organisasi-organisasi, kelompok-kelompok konservatif yang mereka ini ketika berdakwah itu kan masif sekali. Bisa dibilang metode mereka ini jauh lebih sistematis
daripada metode yang kita gunakan ini, begitulah. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, anak-anak muda bisa memproduksi konten kalau mereka tidak didampingi, tidak hati-hati, mereka akan terjebak pada narasi-narasi yang bisa menggiring pola pikir mereka pada tindakan intoleran. Begitulah. Iya. Dan di waktu yang sama akhirnya kita juga bertanya-tanya nih, Pak Sofwan, di mana peran intelektual, termasuk diantaranya ulama yang seringkali bicara tentang yang tadi dikatakan, bicara tentang multikulturalisme dan lain sebagainya. Karena fakta di lapangan nampaknya tadi menurut data penelitian ada peningkatan gejala intoleransi. Nah, melihat Buya Syafi'i, ketika Buya Syafi'i seringkali mengutarakan tentang multikulturalisme itu tidak hanya dalam ruang-ruang yang dikepung tembok itu. Tadi yang dikritik intelektual kita banyak yang seperti itu. Sementara Buya turun langsung ke lapangan dan itu ada dalam dirinya, dalam praktek. Nah, bagaimana kita bisa merawat legasi itu, Kang Sofwan? Apa yang mesti kita lakukan? Saya kira anak-anak muda ini anak-anak muda ini kan pewaris bangsa. Mereka menjemput masa depan itu. Anak-anak muda ini harus tahu literasi perjalanan bangsa. Ini yang selalu ditekankan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Anak-anak muda ini harus banyak membaca, supaya tidak terjebak pada narasi-narasi keagamaan yang intoleran. Banyak membaca ya? Banyak membaca ya, supaya tidak gampang menyebar hoak. Dia bisa memfilter mana ilmu pengetahuan yang benar-benar bisa menjadikan dirinya itu untuk bisa melihat secara kritis fenomena masyarakat yang beragam ini ya. Kira-kira seperti itu. Literasi keagamaan ini harus ditingkatkan. Literasi. Dan literasi, dulu saya pernah ikut acara seminar dengan Profesor Amin Abdullah itu, tidak hanya terkait dengan kekayaan kita membaca, tapi juga kaya dengan ruang perjumpaan. Banyak bergaul. Luas wawasan, luas pergaulan. Luar biasa. Kang Sofwan, hari ini Serambi Buya mendapatkan pencerahan dari Direktur Program Ma'arif Institute, Kang Sofwan. Sehat selalu, Kang. Terima kasih sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih, dan Mas Erik. Sampai jumpa kembali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Luar biasa.